Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu Dewi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Bu Dewi nanti. Pada kegiatan coaching kita hari ini, yang akan saya amati itu nilai sesuai dengan rubrik Bu Dewi. Rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu kepada Puji, dan juga bagaimana Puji itu dapat merespon atau menanggapi pertanyaan pada Puji. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Dewi, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Dewi itu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi kepada kompetensi coaching? Yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Kemudian yang terakhir, bagaimana ya indikator bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Dewi sendiri pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang ia hadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Bagus. Demikian dulu ya Bu. Observasinya kali ini, silakan Ibu bisa melanjutkan kegiatan coachingnya nanti. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Adi, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, tadi kan saya sudah menelpon Ibu sih. Iya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Iya. Boleh Pak, ada yang bisa saya bantu, bisa disampaikan saja Pak. Ada masalah apa situ? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yaitu begini Bu, terkait dengan rekan di sekolah saya. Perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dari penyampaian materi pembelajarannya, masih model klasik gitu, masih model ceramah, terus tidak ada variasi yang lain, sehingga pembelajaran itu jadi kurang menyenangkan. Berarti kalau saya garis bawahi dari apa yang Pak Adi sampaikan ini, permasalahannya itu lebih ke rekan-rekan Pak Adi di sekolah itu menggunakan pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu ya Pak? Ya. Oke. Nah Pak Adi, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Pak Adi dapatkan? Ya Bu, dari segi penggunaan media pembelajaran ataupun model pembelajaran masih yang model yang lama gitu. Terus yang ingin saya dapatkan dari percakapan hari ini, ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal peningkatan proses pembelajaran. Oke, jadi yang Pak Adi harapkan ini ingin adanya perubahan ya Pak di sekolah Bapak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Adi lakukan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran yang banyak di internet ataupun penggunaan model pembelajaran diferensiasi. Oh begitu. Jadi dari yang Pak Adi sampaikan ini, proses pembelajaran dengan menggunakan metode atau modelnya lebih bervariasi lagi ya Pak. Katakanlah kondisi yang saat ini yang Pak Adi alami itu, kalau dikatakan dari level 1 sampai level 10 itu kira-kira sekarang berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior
Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oh begitu. Dari kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa untuk bisa ditingkatkan Pak agar terlihat adanya perubahan begitu di sekolah Pak Adi kalau ini dilakukan menggunakan metode yang lebih bervariatif? Ya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat gurunya kebanyakan masih kurang berpengalaman dalam kaitannya IT. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan. Oh, berarti dari level 5 ke level 7 itu ya Pak. Nah, kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Adi lakukan untuk menciptakan perubahan itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia secara bergantian gitu loh. Oh gitu. Jadi Pak Adi ini merencanakan kegiatan mentoring ya atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Pak Adi terapkan atau Pak Adi lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum yang ada di sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi. Berarti Pak Adi ini sebenarnya sudah merencanakan tentang kegiatan mentoring ya atau pendampingan individu tadi. Berarti dari ketiganya ini kira-kira Pak Adi saat ini lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasikan itu dengan apa? Dari yang tadi, yang ketiga itu. Iya, mentoring, pendampingan dan workshop itu tadi. Sepertinya saya cenderung ke yang mentoring Bu. Gitu. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga ya tidak sebentar, ya. Kemudian biaya juga ada harus mencari narasumber. Iya. Yang tentunya narasumber yang berkompeten, ya. Iya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah mentoring. Iya, memang kalau workshop itu harus butuh narasumber yang kompeten ya Pak untuk mengisi kegiatannya. Oke, kalau mentoring itu kira-kira kegiatan itu memerlukan support atau enggak? Memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa? Tetap itu membutuhkan sebuah dukungan Ibu. Mungkin minta bantuan teman-teman guru yang memang ahli dalam bidang IT atau melibatkan beberapa rekan guru penggerak yang ada di sekolah. Ya berarti Pak Adi ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekannya. Kira-kira kegiatan itu bisa direalisasikan kapan Pak? Secepatnya nih Bu. Insya Allah minggu depan. Sebelumnya saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan guru untuk merencanakan kegiatan mentoring. Gimana Pak Adi, kira-kira dari perbincangan kita kali ini Pak Adi sudah mendapatkan apa yang sudah Pak Adi dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah Pak Adi, berarti ini Pak Adi sudah ada gambaran ya bagaimana untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Adi ya. Iya. Kalau gitu saya tunggu Pak Adi kabarnya setelah ini untuk melakukan mentoring. Bagaimana, apakah sudah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekannya, apakah sudah berjalan dengan baik begitu Pak Adi. Saya tunggu kabarnya apakah itu sudah berjalan apa belum. Kemudian nanti lain kali kalau Pak Adi
ada masalah atau apa bisa ceritakan lagi kepada saya, bisa sharing lagi kepada saya gitu. Siap. Saya siap ditelepon aja gitu Pak. Siap Bu Dewi, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Iya, sama-sama Pak Adi. Terima Dewi, tadi Bu Dewi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Adi ya. Iya betul. Bu Dewi, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Bu Dewi lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu Dewi? Di coaching saya kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan yang diidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Iya, oke Bu Dewi. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang dilakukan Bu Dewi dan Pak Adi tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu Dewi, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Juga Bu Dewi sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada Puci, sehingga Pak Adi bisa menemukan solusi permasalahannya ya tadi ya. Pertanyaan terakhir ya Bu Dewi, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi sih yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu Dewi? Kompetensi yang ingin saya lakukan lebih ditingkatkan lagi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan merencanakan aksi, begitu Bu. Semoga pada coaching yang akan saya lakukan ini nanti bisa terlaksana dengan baik lagi. Ya, baik Bu. Semoga kedepannya lebih baik ya Bu Dewi. Kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup. Wassalamualaikum